Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua ya. Pagi ini kita punya tanaman kangkung yang pada video sebelumnya pernah kita buatkan cara penanamannya ya. Seharusnya tanaman kangkung ini di 3 minggu kemarin itu sudah siap panen, tapi berhubung telat panennya, jadi tanamannya tuh jadi sebesar ini Pak. Sudah mulai merambat ya. Pada dasarnya tanaman kangkung itu tanaman merambat. Jadi jika kita telat panen dia akan sebesar ini Pak. Nah ini ya. Ini akarnya, ini airnya. Tanaman kangkung termasuk tanaman yang sangat membutuhkan air banyak ya. Jadi untuk penyiramannya kita jangan sampai telat, atau jika akarnya sudah ada seperti ini, stok air yang di bawah ini jangan sampai kering Pak. Jadi kalau kering dia akan mudah layu ya. Ini jadi kita mau panen, karena di sana juga kita lihat sudah berbunga ya, bunganya warna putih. Kita akan panen saja. Sebetulnya kalau mau dibuat bibit lagi, bunganya bisa dibiarkan. Nah selanjutnya dia akan keluar biji ya, nanti bisa ditanam ulang. Daripada mubazir, jadi kita akan panen saja ya sayurannya. Kita siapkan seperti biasa gunting. Dan kita kali ini panennya kita tidak cabut, jadi kita akan potong saja. Nah ini dia Pak, udah panjang-panjang, udah ada yang berapa ini? Mungkin ada sekitar 60 cm, ada yang lebih panjang lagi di sana. Yuk kita panen yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Potong saja bagian bawahnya ya. Nah ini dia Pak. Nanti media bekasnya ini kita bisa kompos kembali, sehingga batang kangkung ini nanti bisa membusuk dan menjadi kompos kembali ya. Bisa kita gunakan lagi untuk media tanam. Ini dia Pak. Satu botol itu sebelumnya pernah kita semai itu 10 benih ya. Jadi kita hitung ya, sekarang ini yang tumbuh berapa banyak. Ini jadi satu kesatuan sama ini nih, karena kecil ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini yang kecil-kecil ini kayaknya numbuh dari batangnya. Jadi dari 10 benih ternyata alhamdulillah ya semuanya berhasil. Tapi nanti kita lihat ada beberapa yang ternyata dari 10 itu tidak tumbuh semua. Jadi kenapa harus 10 benih? Jadi ketika ada yang tidak tumbuh, misalnya 2 yang tidak tumbuh, masih ada sisanya 8 pohon yang akan tumbuh. Seperti ini Pak, kita akan kumpulkan dulu. Kita akan ambil pot berikutnya. Dia nempel-nempel di sana. Karena menjalar ya, jadi sudah kemana-mana ini. Kita potong saja. Ini juga. Nah ini seperti ini, airnya sudah habis nih Pak. Lalu ada juga teman-teman yang menanyakan, saya menanam kangkung tapi kok tidak bisa sebesar ini gitu ya. Kenapa? Karena media yang kita gunakan ini ya potnya itu kan kecil, media tanamnya sedikit. Walaupun menggunakan media tanam jadi Pak ya, yang nutrisinya itu sudah lengkap, tapi dalam pertumbuhannya tetap tanaman sayur ini harus kita tambahkan nutrisi, baik berupa POC, pupuk organik cair, ataupun pupuk organik padat. Buat teman-teman yang agak kesulitan mencari pupuk organik, bisa juga menggunakan pupuk kimia sebetulnya. Seperti itu ya.
Untuk lebih lengkapnya mengenai pupuk silahkan, videonya sudah saya buatkan, videonya yang berjudul tentang pupuk, juga cara pembuatan pupuk organik yang singkat ya, ada di video sebelumnya, sebelum video ini, yaitu pembuatan POC judulnya. Silahkan teman-teman lihat. Saya sendiri juga menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri ya. Ini dan kedua. Nah, ini tanaman sesamnya malah karena tertutup pohon sayur kangkung, jadi perkembangannya nggak maksimal karena tidak mendapat cahaya matahari. Wah, ini dia Pak, udah kemana-mana panjangnya. Wah, ada. Roboh. Ini roboh. Kemarin mau panen tapi belum sempat Pak ya waktunya. Jadi kita biarkan, ternyata tumbuhnya makin besar ini pohonnya. Ini kurang lebih umurnya sekitar 4 mingguan untuk tanaman kangkung ini. 4-5 mingguan lah, karena kita telat panen kemarin ya. Nah, ini dia. Jenis kangkungnya kangkung apa? Ini jenis kangkung darat ya. Betulnya kangkung darat. Tapi karena berhubung telat panennya jadi menjalar kemana-mana. Potong lagi. Nah, ini sudah banyak ya, daun yang berwarna kuning. Nah, ini dia bunganya Pak. Ini bunga kangkungnya cantik sekali ya. Nanti jika kita biarkan, bunganya ini akan membentuk biji. Lalu bisa kita gunakan kembali sebetulnya untuk benih ya, benih seperti itu. Tapi karena berhubung benih kita masih banyak, jadi kita tidak akan biarkan menjadi benih, tapi kita panen saja. Biasanya untuk kangkung yang umurnya sudah tua seperti ini, tapi masih tanaman pertama ya, bukan tumbuhan dari pangkalnya ini, dia rasanya masih enak, masih tidak terlalu alot ya. Oke. Panen lagi. Nah, ini ada beberapa tanaman yang ketika ditanam dulu 10 benih, tapi yang tumbuh hanya 2 seperti ini Pak. Ini 2 pohon, yang ini kecil ya, tapi bisa sepanjang ini juga. Ini 2 pohon, yang ini kecil tumbuhan dari akar kayaknya. Nah, ini dia. Ini yang panjang-panjang sudah 1 meter ini panjangnya. Ini kangkungnya. Ups, wah, nah, nyangkut. Sudah menjalar kemana-mana, jadi saling terkait ini ujung ini tanamannya. Nah. Buat teman-teman yang baru nonton, silahkan ada pada video sebelumnya cara menanamnya ya, sangat mudah, praktis, dan tanaman kangkung ini selama yang saya tahu ya, dia sangat sedikit sekali terkena hama ya. Bahkan mungkin selama saya menanam tidak pernah terkena hama kalau tanam sayur kangkung ini. Kelemahannya cuma satu, ketika kita lupa menyiram ya, itu saja. Jadi tanamannya mudah layu. Dia Pak panjang sekali. Ya, panjang sekali. Masih ada 3 pohon di sana.
Saya akan skip videonya mungkin biar lebih cepat ya. Ya, kita sudah selesai panennya. Nah, ini dia ya, botol bekas panennya. Sebetulnya jika kita biarkan ini nanti kita rawat ya, kita siram air, dia akan tumbuh tunas baru Pak, dan bisa mengeluarkan sayur lagi ya. Cuma menurut saya sayur yang kedua ini daunnya agak keras ya dibanding panenan pertama. Jadi nanti untuk media tanamnya kita akan komposisasi lagi biar nanti bisa terurai media-media organiknya, lalu kita bisa gunakan untuk menanam kembali ya. Ini juga ada sisa-sisa sayurannya, nanti kita kompos juga biar bisa jadi pupuk. Selanjutnya saya di sana ada semaian ini ya, selada ya, kita lihat ya. Nah, ini dia ada semaian selada, sudah siap pindah tanam. Nanti kita akan pindah tanam ya. Cuma ini kayaknya medianya kering, ini harus perlu disiram. Kita akan siram ya. Siram saja seperti ini. Oke, cukup. Sini juga kita masih punya beberapa tanaman chaisin, tapi kayaknya nggak maksimal pertumbuhan chaisinnya. Oke, buat teman-teman yang baru mulai hobi menanam, saya sarankan salah satu tanaman yang mudah ditanam itu tanaman kangkung ya. Jadi untuk tanaman kangkung sendiri itu sangat minim perawatan ya, asalkan airnya itu cukup. Terus ditambahkan, jangan lupa tambah nutrisinya buat teman-teman yang menanam menggunakan media pot ini. Jika nutrisinya kurang, maka pertumbuhannya tetap tidak maksimal ya. Jadi harus ditambahkan bebas berupa pupuk organik cair, organik padat, ataupun pupuk kimia jika misalnya tidak ada. Atau jika punya AB mix itu lebih cakep Pak. Jadi penggunaan AB mix itu kita akan langsung siram ya di media tanahnya, lalu siram rutin aja, bisa boleh, karena AB mix itu menurut yang saya ketahui ya, dia itu untuk pemberian rutin itu aman ya, sama seperti halnya pupuk organik. Mungkin bedanya kalau AB mix lebih ke pupuk sintetis ya, kimia sintetis, tapi kelebihannya dibanding pupuk kimia konvensional, dia lebih aman untuk tanaman Pak. Maksudnya aman itu kita aplikasikan sehari sekali itu masih aman ya ke tanaman, jadi tidak mati tanamannya. Seperti itu. Cuman bedanya dengan pola pemberian nutrisi pada hidroponik dengan media pot ini, yaitu kalau kita siramnya langsung di media tanamnya, pupuknya ya, nanti ketika ada air berlebih atau pupuk yang berlebih, dia akan turun dan akan ke bagian botol bawahnya ini Pak. Ketika di sini nanti dia akan kembali diserap oleh akar, jadi tidak ada nutrisi yang hilang ya, atau tidak ada pupuk yang sia-sia seperti itu. Seperti itu saja. Nanti kita akan buatkan video menanam sayuran lainnya ya. Kita masih ada beberapa bibit yang kita coba tapi belum berhasil. Nanti kita akan coba kembali untuk menanam ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Yang baru nonton dan suka, silahkan di subscribe, like, dan share untuk teman-teman lainnya yang mungkin mau belajar menanam bersama juga ya. Jadi kita menanam di sini hanya memanfaatkan ruang kecil ya, sehingga kita masih tetap bisa memperoleh sayur yang sehat untuk keluarga ya. Oke, selamat. Oh ya, hari ini hari Senin, tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Selamat merayakan hari kemerdekaan Indonesia Pak. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia ya. Oke, sampai ketemu lagi, see you.